Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tak jarang kami mengalami pengalaman kejatuhan yang parah. Seperti tidak ada harapan. Derita satu dengan derita yang lain bermunculan. Seperti dihancur lulu lantakan pengalaman-pengalaman pahit. Orang tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun. Sakit A dan sakit B, anggota keluarga yang tidak mengerti. Ataupun bukan hanya kita, tetapi mungkin keluarga kita ya, dihancur lulukan siapa yang salah, siapa yang tidak. Atau juga dalam masyarakat kita, atau juga dalam bangsa dan negara kita. Dalam bacaan pertama hari ini kita, ketika Anda membaca dan saya membaca, seperti kita menangis. Yerusalem yang gagah perkasa yang luar biasa dihancurkan. Bait Allah yang besar diruntuhkan, dibakar. Semua perkakas-perkakas emas dan segala macam diangkat. Raja Sedekia dibutakan matanya, lalu dipermalukan di muka umum, diarak-arak. Dan sebelum dibutakan, anak-anaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Luar biasa mengerikan. Sekali lagi itu karena dosa-dosa raja atau pemimpin atau orang yang bertanggung jawab atas rakyat tersebut. Kalau Anda membaca dalam kitab Raja-Raja ini, seperti luluh hati kita, tidak adakah Allah berteriak, Allah yang membantu, menolong, membiarkan, mengizinkan penderitaan yang mengerikan itu. Kita lihat kemarin di Irak, di Suriah, ketika orang dengan ISIS dibunuh, dipenggal kepalanya, digorok lehernya, ditembak segala macam. Orang-orang wanita diperkosa dan segala macam. Di manakah Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mengungkit hati kita, merusak hati kita. Itulah mungkin dalam tanda petik kita mengatakan, ya, seperti pengalaman bangsa Israel melihatnya sebagai suatu dosa. Yang ditinggalkan di Yerusalem hanyalah orang-orang yang timpang, orang yang sakit, orang yang kecil. Tetapi semua orang dewasa, orang laki dibawa, perempuan dibawa ke Babilonia, di Kasdim. Dipermalukan, diinjak-injak, diperkosa, ditiadakan, diniadakan. Saudara, sekali lagi, ya, ini suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Di satu sisi mungkin itu juga pengalaman kita, mudah-mudahan tidak seperti yang digambarkan seperti bacaan pertama dari kitab Raja-Raja pada tanggal 26 Juni, hari Jumat. Ya. Tapi juga kita juga mungkin terbukalah mata kita, bukan hanya melihat kita, tapi terbuka mata kita. Situasi negara seperti apa yang sungguh-sungguh mengerikan seperti itu, yang menggerakkan kita juga untuk mendoakan. Misalnya contoh orang-orang Rohingya di Myanmar yang diperlakukan sangat mengerikan, tidak punya tanah, lalu ada terdampar sebagai imigran di tengah laut ke Aceh, tidak diperbolehkan masuk, hanya di lautan, 49 wanita, 30 pria, bayangkan, anak-anak dengan kapal yang kecil. Saudara, atau juga kalau kita perhatikan di Cina, tampaknya begitu megah, begitu luar biasa, begitu gegap-gempita dengan kesombongan, keangkuhan yang luar biasa, dengan bangunan, dengan teknologi yang luar biasa. Tapi pribadi manusia dihargai gak? Kebebasan beragama dihargai. Orang ditindas, diperlakukan tidak semena-mena. Nah, jadi bukan hanya bahwa orang diperlakukan dengan kemiskinan, dengan ketiadaan, tapi juga orang yang tidak dihargai pribadi manusianya. Nah, tergerakkah kita untuk mendoakan seperti ini? Negara komunis seperti Korea Utara, seperti Rusia, ya, mari saudara, mungkin mata kita berdoa juga untuk mereka, bukan hanya untuk kita juga berdoa untuk Cina, kebebasan mengungkapkan diri, ya. Juga untuk orang-orang Rohingya, imigran-imigran itu di Afrika, di mana-mana, di Timur Tengah, dan baik menjadi bagian dari situasi dunia yang kita doakan, kita menjadi bagian hidup kita, karena bagian mereka adalah bagianku. Apa yang mereka derita, bagian deritaku juga. Saudara,
Itulah yang terjadi pada bangsa Israel yang terpecah hancur karena dosa-dosa Daud, Salomo, ya, kemudian pecah dan segala macam, lalu mereka dibuang karena dosa. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, dan kalau Anda baca dengan sangat baik, kita menjadi sedih, ya, dalam tanda petik. Begitu kejamnya, begitu kerasnya, begitu brutalnya dosa itu. Ketika si iblis, ketika si setan itu membuat kita hancur luluh lantak, mengerikan akibat dosa. Nah, sekali lagi, itu bisa kita lihat cerminan itu dalam pribadi Yesus yang diperlakukan begitu mengerikan juga. Ya, terungkap dengan simbolisme, bukan simbolisme, kenyataan yang dimana Yesus harus menanggung beban itu. Maka ketika beban itu ada, kita lihat, kita juga merasa ada beban dalam hatiku, tapi juga beban di mana aku juga tanda petik menyelamatkan orang-orang yang diperlakukan begitu mengerikan dengan doa-doa kita, dengan pengorbanan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga lukisan seperti itu adalah lukisan seperti orang yang kusta. Anda pernah melihat orang kusta? Saya pernah berjumpa di Manila beberapa tahun yang lalu ketika saya di sana, ya, mendampingi frater Carmel untuk exposure di sana. Ya, sangat mengerikan, wajah hancur, mata, telinga, hidung, mulut, tangan terpotong-potong, jari-jarinya. Lalu saya bertemu dengan seorang gadis yang memandang kosong kehidupan, seperti tidak ada harapan sama sekali. Cukup mengerikan, cukup memedihkan karena saya harus bersalaman dan seterusnya. Seperti zombie gitu loh. Seperti tak ada harapan, tak ada masa depan. Siapakah yang menolong kami? Meskipun mungkin mereka ditolong dengan obat yang kemudian bisa sembuh sekarang, tapi semua terluka habis. Ya, bagaimana rasa mindernya, rasa tidak percaya dirinya, karena seluruh anggota tubuhnya rusak sungguh-sungguh. Dalam hal ini saya ingat akan Santo Damian di Hawaii pada zaman-zaman dulu, yang dari Belgia. Dia memberikan seluruh dirinya kepada orang-orang kusta pada zaman itu, ya, tanpa takut, tanpa gelisah bahwa dia tercemar. Sampai pada suatu saat ketika air panas yang dia masak itu menyentuh kakinya dan dia tidak merasa apa-apa. Dia baru sadar dan dia mengatakan, para saudaraku, penyakit kusta. Dia saat itu mengatakan saudaraku karena dia sudah kena kusta itu sendiri. Dan Anda bayangkan begitu, bagaimana Yesus menyembuhkan. Selalu ada harapan dalam Yesus. Seberat apapun, ya mungkin saya mengatakan sedemikian gampang. Tetapi ketika orang mengalami seperti itu, apakah saya punya sense of salvation, katakanlah, rasa keselamatan? Saya menyelamatkan manusia, nilai harga, ya, yang harus saya bantu orang dilepaskan dari belenggu, dari lumpur dosa yang membelenggu hidupnya. Anda dan saya diminta untuk memiliki rasa solidaritas dengan mereka, masuk di dalam hati. Seperti Yesus masuk ke dalam kedosaan manusia, seperti Bunda Maria yang mengalami, melepaskan manusia untuk sampai kepada menjadi anak Allah yang terberkati, yang berharga. Cinta kepada sesama, cinta kepada rumahku membakar aku, kata Yesus. Saudara, pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan. Sejauh mana Anda atau kita bersama memikirkan saudara-saudara kita di luar? Ya. Sedemikian rupa. Mungkin pertama-tama dengan doa kita untuk bangsa, negara, untuk orang-orang Cina supaya dibebaskan dari belenggu komunisme. Di Korea Utara, di Rusia, di Vietnam. Kita berdoa, ya, supaya Bunda Maria menginjak kepala ular naga yang menguasai mereka. Dengan sombong, dengan angkuhnya, seperti kitab Wahyu dikatakan. Si naga ular yang
tua itu dengan angkuhnya. Dan seperti sekarang kita lihat Cina dengan angkuhnya, dengan kekuasaan, dengan kehebatan, dengan teknologi militer yang luar biasa militeristik, sehingga semua mau dikuasai oleh kekuatan dan kehebatannya. Mari kita berdoa untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita juga jangan hanya melihat diri kita sendiri, tapi juga kita membagikan apa yang bisa kita bagikan. Saya ingat contoh dengan Elia menyembuhkan janda Sarfat itu. Elia bilang, maukah engkau memberikan gandummu yang terakhir untukku? Ya, karena si janda itu mengatakan, janda orang miskin memberikan sebagian itu kepada Kristus, kepada gereja, kepada misi. Ya. Lalu diberikan dengan sukacita. Dan gandum, minyak tak habis dari wanita itu. Mari kita bagikan doa-doa kita untuk gereja, untuk negara-negara komunis, untuk negara-negara yang hancur lebur, ya, untuk orang yang terbelenggu. Angkatlah mereka dengan doa-doa Anda. Ya. Juga dalam arti tertentu, saya mau menganjurkan juga bukan hanya kepada negara-negara komunis yang tak ada kemerdekaan dan dibelenggu, tapi juga dengan apa? Aborsi, saudara. Kenapa saya mengatakan aborsi itu manusia yang dihancur leburkan, tak ada bentuknya lagi sama sekali, dan kita berdoa dan banyak itu dilakukan. Itu merupakan kejahatan yang tak dilihat oleh mata manusia. Doakan mereka, bayi-bayi yang diaborsi, ya. Ya, supaya orang yang terbelenggu ini oleh nafsu-nafsunya ini tidak dengan serta-merta menghancurkan bayi dalam kandungannya. Ya, bayi-bayi aborsi. Coba kita doakan. Juga doakan untuk karya misi Karmel ke Cina. Ya. Kita doakan juga untuk saudara kita non-Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka mungkin tahu Yesus sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan. Kita doakan. Jadi keterlibatan kita kepada orang di sekitar kita itu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Membawa Tuhan, bantulah mereka. Ya. Santa Teresa dianggap sebagai Santa Teresa kanak-kanak Yesus sebagai pelindung karya misi dimanapun juga. Ya. Padahal dia tidak punya akses untuk bekerja di luar kota Lisieux, tetapi hatinya terbakar supaya semakin banyak orang dibebaskan dan menjadi anak Allah. Saudara, contoh hari ini tentang orang kusta, contoh hari ini tentang orang Yerusalem, orang Israel yang dihancur luluhkan, takkan yang mengerikan gambaran yang dilukiskan dalam bacaan pertama itu. Ya. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang terluka karena dosa, karena kuasa kegelapan yang membuat kita semua seperti ditundukkan, dihancur leburkan oleh kejahatan dan kuasa kegelapan. Saudara, dalam Yesus semua dapat kita jalankan. Dalam Yesus kita dihibur, dikuatkan, dan diselamatkan dan ditebus. Mari kita mendekat kepada Yesus, berjuang bersama Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk membagikan doa-doa Anda kepada kita semua. Berkat-Mu ya Bapa atas anak-anak-Mu ini, dan bantulah mereka, kami semua tergerak hatinya untuk menolong orang-orang yang tidak punya penolong, orang kecil, orang miskin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan bantulah kami untuk hidup kami membantu orang-orang terkecil yang membutuhkan rahmat kasih-Mu. Berkat-Mu ya Bapa mengalir ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami ikut serta dalam karya keselamatan-Mu lewat doa-doa dan pengorbanan kami. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan menguatkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.